Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah video pembelajaran yang guna untuk memenuhi ujian tengah semester rancangan pembelajaran matematika yang disusun oleh Putri Walkizen dengan NIM 1914040003 dan diampu oleh Ibu Dosen Nita Putri Utami, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, kalender akademik dan rincian minggu efektif. Yang kedua, program tahunan. Yang ketiga, program semester. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kita masuk kepada pokok bahasan pertama, yaitu kalender akademik dan rincian minggu efektif. Apa itu kalender akademik? Kalender akademik ialah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender akademik ini juga biasa disebut dengan kalender pendidikan. Komponen-komponen yang ada dalam kalender akademik ada 4. Yang pertama, permulaan waktu pelajaran. Kapan semester itu akan dimulai ada pada kalender akademik. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran. Yang ketiga, pengaturan waktu libur. Waktu libur seperti waktu libur nasional, libur agama, dan libur-libur lainnya. Yang terakhir, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahunnya. Kalender pendidikan jika tidak diganti, maka akan berbeda dengan kalender biasanya. Jadi, kalender pendidikan ini harus diganti setiap tahunnya. Oleh sebab itu, masa berlakunya hanya maksimal 1 tahun saja. Kita tengok contoh kalender akademiknya. Ini adalah kalender pendidikan atau kalender akademik madrasah tahun pelajaran 2019-2020. Di sini ada dari Juli 2019 sampai Juli 2020, kan hanya 1 tahun. Terus ada juga keterangan-keterangannya, ada keterangan tentang permulaan penilaian akhir semester, libur semester, ujian nasional, UASBN atau UMBN, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada rincian minggu efektif. Apa itu rincian minggu efektif? Rincian minggu efektif ini ialah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Apa saja komponen dalam menyusun rincian minggu efektif? Yang pertama ada jumlah minggu dalam semester. Jumlah minggu dalam semester seperti dalam 1 semester ada 6 bulan. Berapa minggu yang ada dalam semester tersebut? Yang kedua ada jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektif ini maksudnya di dalam minggu tersebut ada hari-hari libur atau terpakai oleh ujian-ujian, oleh sebab itu minggu tersebut tidak efektif. Selanjutnya jumlah minggu efektif. Dan yang terakhir ada jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar, merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Biasanya pada setiap mata pelajaran, jam belajarnya ini berbeda-beda. Matematika pada SMA ada 1 minggu itu terdapat 4 jam pelajaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, tujuannya apa yang diinginkan. Yang kedua, ada program dan layanan.
Yang ketiga ada tenaga manusia, yang keempat ada keuangan, selanjutnya ada bangunan fisik, ada struktur organisasi, dan yang terakhir ada konteks sosial atau elemen-elemen yang lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Ada juga format dalam rincian minggu efektif ini. Apa saja itu? Mari kita lihat. Identitas mata pelajaran. Identitas ini seperti ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, tahun pelajarannya. Ini bisa kita lihat nanti di contohnya ya. Yang kedua ada perhitungan alokasi waktu. Yang ketiga ada distribusi alokasi waktu. Distribusinya ini maksudnya pemakaian waktu tersebut. Kita masuk ke contohnya. Contoh dari rincian minggu efektif ini. Dapat kita lihat, ini adalah identitas dari rincian minggu efektif. Ada satuan pendidikannya, mata pelajarannya, ada kelas atau semesternya, ada tahun pelajarannya. Ini untuk perhitungan jam efektifnya. Dalam ini kan semester ganjil dari Juli sampai Desember. Berapa jumlah minggunya? Ada 27 minggu. Berarti jumlah minggu dalam satu semester ini ada 27 minggu. Dan jumlah minggu tidak efektifnya juga kita hitung. Ada sekitar 9 minggu. Berarti jumlah minggu yang efektif hanya 18 minggu. Dan jam pelajarannya 18 minggu tersebut kita kalikan dengan 4 jam pelajaran. Jadi dapatnya 72 jam pelajaran. Yang terakhir ada distribusi alokasi waktu. Kita masukkan materi-materi pokok bahasan apa yang akan kita bahas dalam satu semester tersebut. Kita alokasikan waktunya. Untuk dalam satu materi pokok berapa alokasi waktunya. Jadi kita jelaskan satu persatu. Masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu program tahunan. Apa itu program tahunan? Jadi, program tahunan ini pengertiannya ialah program tahunan adalah program yang dikembangkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam satu tahun, dibuat pada awal tahun ajaran. Jadi, program tahunan ini setiap tahunnya akan dibuat oleh seorang guru. Komponen-komponen dalam program tahunan ada identitasnya seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada standar kompetensi dan kompetensi inti atau kompetensi inti. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Yang keempat ada alokasi waktu. Dan yang terakhir ada keterangan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan ini. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum itu terutama yang harus diperhatikan ialah yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan pokok bahasan serta jam pelajaran. Ini adalah faktor dari kurikulum. Selanjutnya ada faktor kondisi sekolah. Kondisi sekolahnya ini seperti bagaimana ketersediaannya sarana prasarana serta alat bantu pelajarannya. Kemampuan dan perkembangan siswa ini berada dalam diri siswa itu masing-masing. Keadaan guru. Keadaan guru ini maksudnya guru itu selalu dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan pembelajaran. Kita tengok contoh program tahunan. Ini contoh program tahunan. Ada satu identitasnya mata pelajaran, satuan, kelas semester, dan tahun pelajaran. Ini KI-nya. Pada kurikulum 2013 itu KI atau kompetensi inti, sedangkan untuk kurikulum sebelum K13 ini ada SK, standar kompetensi. Ini semesternya, semester 1 dan 2. Ini untuk KD-nya, komponen-komponennya ya. Ada KI-nya, semesternya, KD-nya, materi pokoknya, alokasi waktu, dan keterangan. Kita masuk ke pokok bahasan ketiga.
yaitu program semester. Apa itu program semester? Pengertian dari program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan, berarti program semester ini lebih rinci daripada program tahunan. Komponen-komponen yang ada dalam program semester yaitu identitas, tidak lupa identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran. Yang kedua ada bulan, standar kompetensi atau kompetensi inti dan materi pokok yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan dan keterangan-keterangannya. Selanjutnya, dalam program pendidikan semester ini dipakai satuan waktu yang terkecil, yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Masing-masing program semester ini sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Pada setiap akhir semester, segenap bahan kegiatan program semester yang disajikan harus sudah selesai dilaksanakan dan siswa yang mengambil program tersebut sudah dapat ditentukan lulus atau tidaknya. Contoh dari program semester. Ini ada satuan pendidikannya, mata pelajarannya, tahun pelajarannya, kelas atau semester, alokasi waktunya. Ada materi pokok, kompetensi dasar, indikator pencapaian, jam pelajaran, bulan-bulannya. Kita masuk kepada pokok bahasan yang terakhir, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM. Apa itu KKM? Pengertiannya, KKM atau kriteria ketuntasan minimal ini ialah nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu yang dihitung setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi atau kompetensi inti. Prestasi siswa ini dikatakan baik apabila siswa dapat mencapai nilai sama dengan KKM atau melebihi nilai KKM. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama ada hitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran di setiap kelasnya. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang ketiga ada jumlahkan nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 dengan aspek ini, dengan aspek untuk menentukan KKM setiap KD. Yang keempat ada jumlahkan seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Dan yang terakhir, faktor yang harus diperhatikan itu yaitu KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswanya. Aspek yang terdapat pada faktor kedua ini bisa dijelaskan berikut ini, aspek dalam KKM. Yang pertama ada aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar kompetensi dasar, maka nilainya semakin rendah. Tetapi semakin mudah kompetensi dasar, maka nilainya semakin tinggi. Yang kedua ada aspek sumber daya pendukung. Semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya juga semakin tinggi. Yang ketiga ada aspek intake. Semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake, maka nilainya semakin tinggi. Komponen-komponen yang ada dalam penetapan KKM. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Kompleksitas ini adalah
tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran melalui forum MGMP tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Yang kedua ada karakteristik peserta didik atau intek, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi atau kompetensi inti yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada daya dukung. Daya dukung meliputi kompetensi pendidik, yaitu misalnya nilai uji kompetensi guru, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, kelayakan sarana prasarana sekolah. Beberapa indikator ketersediaan daya dukung ini dalam sarana diantaranya kayak sarana prasarana seperti VCD, kaset, LCD proyektor, dan sumber bahan atau referensi yang cukup seperti buku pelajarannya, alat pembelajaran seperti karton, spidol, gambar, kertas, lem, gunting, penggaris, latihan khusus dengan bantuan orang lain atau teman bicara. Kita tengok contoh dari KKM ini. Yang pertama ada identitasnya. Yang kedua ada KI, komponennya ya. Yang selanjutnya pada tabel-tabel ini ada kompetensi dasarnya, indikatornya, tiga aspek itu kompleksitas, daya dukung, intek, KKM ada KKM indikatornya, KKM KD, dan KKM mata pelajaran. Bagaimana cara mencari nilai dari KKM indikator? Jumlahkan setiap aspek ini, yang tiga aspek ini setelah dijumlahkan, kita bagi 3. Selanjutnya untuk mencari KKMKD, nilai KKMKD yaitu dengan cara jumlah total tiap aspek ini kita jumlahkan semuanya per jumlah total aspek. Maka dapat KKMKD. Untuk mencari nilai KKM mata pelajaran, dengan menjumlahkan seluruh KKM KD dibagi dengan jumlah KD-nya. Bisa kita lihat di keterangannya ini, rentang nilai berdasarkan Permendikbud 81A tahun 2013 dari 0 sampai 100. Kompleksitas ini mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Kemampuan daya dukung ini berorientasi pada sumber belajar. Intek ini kemampuan rata-rata peserta didik. Jadi nilai KKM indikator adalah rata-rata dari nilai ketiga kriteria yang ditentukan. Kita ambil contohnya, kompleksitas sedang 80, daya dukungnya rendah 60, inteknya tinggi 85. Maka nilai KKM indikator 80 tambah 60 tambah 85 bagi 3 sama dengan 75. Untuk mencari nilai KKM semester 1 adalah jumlah total nilai KKM indikator dibagi jumlah indikator, maka nilai KKM untuk semester 1 adalah 75. Ini dia rumus untuk mencari nilai KKM mata pelajarannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan lain hal sebagainya. Saya pamit undur diri. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.